Semuanya ya. Saya ngetek videonya malam. Nah, ini lanjutan dari yang tadi video sebelumnya kalau kita ngomong soal project Android ya. Jadi project baru di Android ya, drama kita adalah Gradle ya. Karena emang di baru Gradle itu pasti ada mau di Windows di Mac pasti maka itu saya bisa. Nah, di sini dari yang tadi udah sempat kita pisahin, saya nambahin itu card ya. Jadi sebenarnya karena cuma begini doang. Simpel aja nanti kalau teman-teman bisa explore ya. Ini saya bikin array. Oke, sebelum saya singgung masalah card ya, struktur pemrograman berorientasi objek dari dulu dan sekarang udah pasti menggunakan class. Class, objeknya apa? Objeknya itu dalamnya ada public function atau method. Jadi class atau objek ya itu bisa ngapain aja di dalamnya. Kayak gitu. Nah sama nih, ini kan kelas main activity-nya kan ada di sini nih ya. Apapun yang kita, apapun objek yang kita invest di dalam sini, udah pasti jalan muncul nempel di sini. Nanti di Android ini. Ini untuk bahasa orang awam ya. Kalau udah expert kan bahasanya nggak kayak gini. Nah, composable yang di bawah ini adalah sebuah function yang akan kita buat nanti kalau udah kita buat ditampilin di sini, dipanggil di sini instance. Contoh greeting. Greeting tuh lihat ya, ada name, string. Dia tuh name itu sebuah parameter nama dan tipe datanya string. Dia menggunakan modifier. Di sini modifier ibaratnya itu kayak semacam apa ya? Kalau di HTML CSS itu dia CSS-nya. Dia itu buat eh, memodif tampilannya, panjangnya, lebarnya, warnanya kayak gitu. Modifier namanya. Nah, ada lagi greeting preview di sini. Sebenarnya yang kita panggil si greeting ini tuh nanti di atas ya ini greeting name modifier. Yang modifier dia apa? Padding, inner padding. Perhatiin ya, apapun yang udah kita instan di sini, fun itu full itu sebenarnya function ya. Greeting, name dan modifier. Name dan modifier sama ya. Kalau udah kita setting parameter jangan sampai pincang. Kalau dua ya dua, satu ya satu. Kalau emang satunya boleh nol ya ada di setting nol. Tapi biasanya orang bikin parameter udah tahu itu harus diisi value ya. Name dan modifier. Name di sini dikatakan sebagai string ya dan string modifiernya ya modifier punyanya si untuk video Kotlin. Nah di sini nampilin teks. Ini kalau saya tutup dulu nih, shortcut example ya. Saya tutup dulu teks hello dollar name. Name itu ngambil dari parameter ya, modifiernya ikutin dari sini. Nah, di sini modifier dia nambahin sendiri modifier dot padding. Nambah sendiri ya kita ngeset di sini inner padding. Dan di sini name itu diisi string namanya Doraemon. Ini kalau saya running, saya save dulu, terus saya running lagi di sini. Ini balik lagi ya, ini pasti bakal lama lagi nih gagalnya jalan ya. Kalau ditanya kapan berapa lama, saya nggak bisa ngejawab karena ya emangnya dari source makin gede kemampuan, makin gede spek PC kita ya harusnya makin cepat ya. Koneksi internet pun berpengaruh ya. Walau enggak, ini saya menggunakan ini bagian 12, RAM 16, ya begini masih agak lambat. Jadi tunggu aja sampai nanti dia, nah ini berubah layarnya terus nanti dia install muncul lagi di layar. Nah, Hello Doraemon. Nah, Hello Doraemon ini merupakan eh, instant object dari si greeting ini, instant methodnya greeting. Karena name itu parameternya adalah string, Doraemon menggunakan double quotes ya. Modifiernya di sini disetting sama dia modifier. Jadi dia nambahin modifier buat merubah tampilan. Sebenarnya sih dia kosong nih.
hasil networking doang nggak kelihatan gitu kan. Nah, kalau tadi yang temennya di bawah ini field card example, ini saya bikin lagi nih, ini set bagus saja saya nggak pakai. Field card example. Saya aktifkan lagi functionnya. Nah, nanti gini teman-teman, biasanya kalau kalian nulis-tulis card default, lazy load, ataupun list view, ini biasanya dia nggak minta import karena nggak ada apa namanya kayak repo-nya itu dia nggak ada source-nya, jadi mau kamu diimport. Sebentar, contohnya card tentu bisa masuk. Oh nih card default. Oke teman-teman contoh ya. Ini kalau seandainya teman-teman nulis card default, tadinya kan nggak ada dia kan. Loh Pak, kok error yang nggak jalan? Aduh, kenapa nih? Nih, ini merah kan tandanya ya. Saya simpen, saya running. Pasti error. Kenapa dia error? Karena dia tidak ada library-nya, nggak diimport. Jadinya dia error. Nah kan, unresolved preference card. Udah pasti bakal muncul error. Solusinya bagaimana Pak? Nih, sorot di sini. Kursornya, lihat import function card dan juga nanti di composable-nya diaktifkan. Tapi nanti temennya juga nih si card default juga sama nih. Import card default. Diimport. Nah, biasanya warnanya hijau nanti dia. Atau nggak merah lagi deh. Minimal nanti muncul gitu card default. Otomatis dia keimport di sini nih teman-teman. Udah kita save ya. Kita saya jelasin isi card defaultnya. Dia jalan dulu. Nah, mau kan? Tunggu sampai dia muncul. Nah, data pertama kita lihat ya, kartu bentuknya simple kotak ini doang. Nah, field card example isinya card. Lihat function card nih. Field card example card. Colornya card default. Nah ini sebenarnya card colornya ini saya nggak apa sih namanya nggak berubah ya. Bisa diganti sih. Cuma saya ikutin dulu. Kalau mau tahu ini dari mana asalnya ya, baca deh dari referensinya apa namanya Google Android. Boleh baca dari sini atau biasanya kita misalkan syarat Android Studio misalkan gitu. Jadi saya nggak nyuruh kalian tuh ngapalin apa namanya ngapalin kode kayak gitu ya. Saya pun juga nggak menghafalkan. Tapi dari sini ada tuh, ada pakai XML ada, atau misalkan pakai Kotlin gitu kan, Studio Kotlin misalkan gitu. Misalkan Google ngasih ngasih referensi ya, mau pakai cara apa kalau bikin kartu kayak gini. Tinggal kopas beres. Jadi jangan pernah berpikir orang itu programmer itu ngapalin kode nggak ada. Nah, ada modifiernya nih. Size-nya 240 dp dan height-nya 100 dp. 240 nih lebarnya, height-nya itu 100 dp. Nah, ada teks ya. Teman ini saya salah nulis ya di sini teksnya data pertama. Nah, jadi kalau sebuah function ya dalamnya itu ada operasinya dalamnya itu ngapain? Oh, card example itu nampilin card ya. Card itu punya atribut warna, color, modifiernya apa? Warnanya ini warna defaultnya dia abu-abu ya teman-teman nih. Modifier run di mana run pada saat di running ukuran size-nya
lebar dan tinggi kita atur 240 untuk lebarnya, tingginya 100. Nah, isi dalamnya ada teks data pertama modifiernya padding 26. Ini modifier ini sama ini beda ya. Jadi kalau ibarat kata tuh komponen, ini komponen tag kartunya ini card. Ini panjang lebar sekian. Nanti dalamnya ada lagi teks, ada pasti ada modifiernya. Itu tuh untuk ngerapihin tata letaknya gitu. Nah, setelah jadi kayak gini. Sampai sini dulu ya. Nanti saya akan buatin lagi video selanjutnya untuk membuat objek lainnya. Jadi tutorial di Android Studio sekarang yang di pertemuan satu itu membahas basic sama gimana cara kita bikin satu UI yang simple aja untuk bisa tampil ke AVD kita. Oke, see you next time.